Halo, balik lagi di Prok Podcast. Sekarang kita ada episode kesekian. Males ngitung. Males gitu. Enggak, Coba tahu nanti mau ini. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Ragamcast dan juga klik di loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten yang dari Ragamcast, terutama Prok Podcast. IG-nya. Podcast. Prok. Ayo, bisa. Prok.podcast. Terus sama ragamcast.id. Mana? Aduh. Ini sekarang kita memasuki holiday season ya. Iya, holiday season. Yang mana Pantes lagi dingin ya? iya, kita kebetulan lagi di luar negeri. Luar negeri mana? Agak dingin nih di sini. Holiday season, mungkin teman-teman ada yang udah masih liburan atau yang udah mulai bekerja lagi, tapi pasti ada pengalaman atau situasi yang pengen diceritakan. Karena kemarinan liburan. Gitu ya. Destinasi liburan apa yang belum kesampaian sama lu? Banyak. Bukan, maksud gua kalau nggak usah ngomong Jepang ya. Kan yang nggak ke Jepang gua doang nih. Yang nggak diajak waktu itu. Yang lain? Udah pernah? Kemana? Malah ditajem dia. Ke Jepang. Tadi kan gua bilang gua doang kan yang nggak diajak. Oh iya. Iya. Maksudnya sebelum setelah itu kalinya pernah sebelum nggak diajak itu mungkin udah. Ya sebenarnya enggak, perjalanan kalian yang bikin gue lumayan sakit hati adalah karena gue pengen banget ke Jepang sebenarnya gitu, cuman belum kesampaian. Masih sakit hati sampai sekarang. Enggak, karena dibeliin sepatu. Segitu aja. Dan kalau boleh tahu lu liburan sama istri lu kemana aja? Wah, ini nih. Kenapa ngejebak nih? Kenapa? Pasti mau ngejebak nih. Kalau gue sih Iya, nadanya tuh beda. Notasinya di situ ya. Notasinya di Warnanya ya. Gue kebanyakan sih sebenarnya pas gue married sama bini gue kan nggak lama kan COVID. Oh. kan 2017 lu. Iya, 3 tahun tuh. Enggak kan kalau 2017 kan ya seputaran lah kayak honeymoon ke Bali gitu-gitulah. Terus habis itu kita bokeh ya kan, bokeh. Abis itu pas punya anak karena mungkin abis pandemi waktu itu, jadi kebanyakan staycation doang gitu. Tapi mau kemananya sih gue udah ngobrol sama dia. Dan sekarang kemarin gue udah ajakin tuh dia tuh ke mana? Gue sempet ngobrol sama dia, aku pengen banget nih yang ke Swiss. Gue ngeliat gunung-gunungnya kan bagus banget tuh. Swiss Bell. Bukan Swiss Bell Hotel, Swiss Bell. Staycation lagi dong. Cuma ada ujungnya situ aja. Ada apa? Gitu doang. Tapi Swiss Bell itu tiap kota ada loh. Ada, iya. Terus Swiss Bell tuh ini grupnya Accor Hotel juga bukan? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Coba kita cari tahu. Kenapa enggak jadi? Belum jadi, karena kita lagi ini nggak ada duit. Tapi ya kalau gue lihat di antara kita berempat yang paling sering liburan tuh lu loh. Ini bukan Iya, bener. bukan soal kemananya, Bukan jauhnya. Bener Dan. enggak. Iya deh. Bener. Staycation lah. Menurut gua liburan itu bukan Terus. lagi. Liburan itu bukan soal jauh dekatnya si destinasinya. Yeah. Dekat di hati. Tepung beras terus tapi adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama orang-orang tercinta. Mau dekat mau jauh. Tepung beras terus. Tapi menurut gue tuh ada rasa irinya sedikit. Setuju. Iri dalam tanda. Gue nggak sedikit. itu buat banyak orang tuh menyenangkan sekali loh, Dan. Iya. Misalkan lu cuman kesana, bukan cuman ya,
buat lu. Maksudnya cuman mungkin tidak jauh gitu kan. Ya. Aku cuma kesini doang kok Len. Iya. Buat orang tuh wah itu. Dan dia nggak Privilege. cuman itu loh, nggak cuman misalnya staycation atau ke kota mana gitu ya. Tapi tiap minggu tuh pasti jalan sama keluarganya. Nah itu. Nggak semua orang punya kemewahan itu kan. Betul. Ini apa nih nyerang gue? Maksudnya, Enggak, iya maksud pertanyaannya apa? berarti lu spend time sama family tuh emang sering banget gitu. Jadi lu nggak usah jauh-jauh. Wah lu kalian ke Jepang apa segala macam ya kan pada saat ke itu. situ. Pada saat itu kan kita kan tujuan utama adalah kerja kan. Iya. Cuman kebetulan ngajak istri. terus apa namanya? Kalau ngelamain lagi tuh Yang akhirnya Extend. jadi nggak dibayar. dibayar kan? Dibayar tapi kan Cuma jadi habis. Dibayar tapi buat bayar tiket istri. Oh iya. Sama biaya istri di sana. Iya, berarti kan tetap ya impas lah, masih oke lah. Masih oke lah bro itu. jadi kayak Yakin, oke. Yakin, oke. jadi kayak kemarin nih si Astrid manggungnya di hotel. Iya. Nah itu kan biasanya dapat artisnya dapat kamar kan. Iya. Terus kita sekalian staycation kita extend sehari. Ternyata itu menyenangkan gitu. Padahal di dalam kota. Betul. Gitu. Cuman karena satu Dalam mungkin ada negeri. gratisnya. Hah? Dalam negeri. Dalam kota kan di Jakarta juga kemarin. Dalkot. Iya. Tapi emang lu nyempetin selalu berusaha nyempetin waktu itu apa gimana? Lo enggak, iya maksudnya Iya, kan lu ini nggak, lu prioritas, ngejadwalin itu nggak masalah sebulan prioritas, sekali, kan? sebulan sekali harus staycation gitu? Ada nggak jadwal itu? Sebenarnya nggak ada. Cuma kalau gue kalau dari sisi ngabisin waktunya, memang gue tuh pengen menghabiskan waktu sebanyak mungkin sama anak-anak gue sebelum mereka gede. Oke. Gila ini dia nih. Terus Apa? Benar kalau gue karena Dia mah udah takut dulu udah. Gue ngeri siap. gue. Protektif. Bener, Apa gua- yang keluar dari mulut? Gue kalau udah dia berdua nih berkompak gue ngeri men. Enggak. Enggak, bukan. Maksud gue lu apa tidur? Jangan tidur. Lu aja gak pernah belain gue. Lu ketawa-tawa doang kalau mereka berdua nyerang. Aku mau nikmatin yang ada Nah, aja. itu doang sih gue. Jadi momen anak-anak gue bisa diajak kayak gitu tuh cepet banget bakal ya tiba-tiba udah gede. Ya anak lu Devan pasti tiba-tiba udah gede kan? Enggak Gua tiba-tiba sih. Nggak Iya, tiba-tiba. maksud gua Gitu maksudnya ada satu momen. Mungkin maksudnya ada satu momen tiba-tiba iya ya udah gede ya, waktu cepet ya iya gitu kan. gitu. Iya. Makanya Gue belain lu tuh. iya. Enggak ini enggak ada maksud nyerang ya karena mungkin gue pernah cerita ke Ivan gitu ya. Gue sempet berpikiran sama kayak lo. Ternyata kita punya pemikiran yang sama gitu ya. Nggak disangka-sangka nih. Anjing banget. Aduh, hampir aja ngecas. Punya pemikiran sama. Gue kemarin tuh sempat kepikiran, gue pengen pensiun umur 45. Iya. yang adalah tahun depan dong berarti. Enggak, Ada dikit. Ini aja udah mau ganti tahun. Iya. Dan pemikiran itu gue samain ke istri gue. Tentunya gue pasti ngomong ke istri gue dulu. Iya. Dia kaget gitu. Ayam. Gak usah. Iya terus. Dia kayak gitu, berarti tinggal 2 tahun lagi nih. Wah kita harus mempersiapkan, harus nabung apa segala macam gitu kan. Iya, karena kan otomatis kalau pensiun ada sumber revenue yang terhenti gitu. Alasan gue adalah karena salah satunya kayak lu bilang, ketika gue nanti misalkan pensiun di umur normal, 55 lah gitu ya, anak gue udah nggak mau main lagi sama gue, udah punya kesibukan sendiri. Yeah. Nah kalau misalkan gue pensiun umur 55, gue punya waktu untuk main sama anak gue cukup panjang. Terus udah gitu, akhirnya gue bisa, kamu udah bisa menghadapi dunia sendiri misalnya gitu ya. Ini berat ya. Lumayan sih. Proses dari situ ke dia bisa menghadapi dunia sendiri, cari duitnya gimana gitu kan. Itu yang masih jadi pertimbangan. Yang mau pensiun tuh lu doang atau lu sama Astrid? Gue doang dong. Lu doang dong. Oh lu doang. Egois juga ya. Iya makanya. Duluan ya. Makanya juga. Duluan. Astrid biar tetap cari duit. Ya berani ya. Berani tuh ngomong gitu-gitu. Soalnya si Astrid punya statement, aku mau nyanyi sampai kapanpun selama masih diterima sama orang. Iya. Gitu. Gue juga mau nyanyi sampai kapan, cuma nggak ada yang nerima. Bayar. Nggak ada Siapa yang bayar? Siapa? Nggak ada. Bisa nyanyi bisa ya. Bisa. Cuma yang bayar siapa? Tapi maksud gue gini Lan, kalau misalnya lo
kenapa harus nunggu pensiun gitu? Kenapa nggak ya udah besok aja gitu jalan misalnya? Ya kan itu balik lagi pemikirannya adalah ketika kita berhenti bekerja berarti ada pemasukan yang berhenti juga. Iya. Gue kan tadinya mikir pendeknya adalah ya udah gue jadi Suruh kerja lebih keras. Iya, itu salah satunya. Kalau gue berhenti kerja, gue berarti bisa support aset lebih keras kan. Oh iya. Iya, benar. Jadi lebih banyak. Iya benar. Cuman kan gak sesederhana itu, dia juga kan punya keterbatasan energi apa segala macam Iya. pasti kan. Nah kalau misalkan gue Suruh nyabu aja. Si Ivan mah gitu dah. jadi Nggak, tapi emang dia diam-diam ada hal yang ngagetin kalau ngomong. Iya. Tahu kalau karet nih ya. Iya. Dia tuh ditarik panjang, tahan nanti sampai geter. Iya. Tiba-tiba pas tar. Iya. Itu tuh Ivan tuh. ngomong sabu kan berdasarkan jadi apa namanya ya gue tadi sempat mikir pendeknya adalah balik aja kayak dulu jadi freelancer gitu. Iya. Tapi kan freelancer itu kan Nggak pasti. ya tapi kan maksudnya kita ini punya kemampuan untuk melakukan apapun Iya. di walaupun tidak terikat dengan perusahaan apapun. Iya. Ya gue sih pede-pede aja ya. Maksudnya apa namanya kalau nggak kerja masih bisa lah, rezeki mah ada aja, yang penting kita usaha. Berarti konteksnya lu kayak lu gitu, jadinya lu menerapkan libur panjang lah buat hidup lu gitu ya. Iya. Kemana? Di mana? Iya kalau mimpinya sih memang banyak ya. Yang pasti sih ada yang belum pernah dan ada yang sudah pernah tapi sangat menikmati. Iya. Gitu. Contohnya waktu itu gue seneng banget waktu ke Paris. Ini bukannya nyombong ya karena itu pun gratis. Nggak usah. Enggak, Saking sombong. gini yang lu sebutin semua kota nama apapun ini tidak untuk nyombong, emang temanya lagi mau bahas itu. Tapi Iya. tetap iri ya. Tetap iri kan? Iya, kalau iri iya. Iri mah urusan kita, Van. Iya, iya benar. Iya, Pribadi apa-apa. ya. Pribadi aja. Iya gue kan waktu itu pernah ke Paris. Ini pun gara-gara Astrid. Free ya itu ya. Apa? Itu maksudnya Dibilang. perjalanannya free. Ah, Dibayarin. Loh, mendingan Paris kayak- cek. Masih mendingan kayak gue gitu. Waktu itu gue ke Paris dibayarin. Iya. Kedua, Iya. waktu itu kita ke Paris. Habis itu dari Paris tuh ke Amsterdam. Oke. Itu kan seolah-olah kayak Bayar sendiri. bayar sendiri. Iya, iya, bener. Gitu. Ini balik Ya, lagi nih. Sebenarnya gini, bukan mau dibayarin, mau gratis mau apa, Iya. kita nggak apa-apa gitu, kita nggak masalah. Iya tapi kan gue perlu klarifikasi. Ya ngapain? Nggak ada tapi, nggak ada tapi. Ini mah kita lagi bahas itu, Iya. destinasi Iya. di Paris. Gue senang ke Paris. Terus ke Jepang 3 kali. Yang satu bayar sendiri, yang 2 dibayarin. Iya. Gitu. Itu pengen lagi tuh. Ya, Iya, yang Jepang sama Paris. Iya. Oke. Kemarin terakhir ke yang ke Melbourne itu pengen lagi juga. Pokoknya 3 negara itu gue ngerasa Pengen mulu ya berarti. Iya makanya. Nggak, maksud gue misalnya ada 3 kota nih, Iya. paling cuma satu yang gitu dia ya. pengen Iya. lagi, ini Gini kalau tiga-tiganya gitu, pengen. di antara 3 itu yang lu paling wah ke situ deh gitu. Melbourne pasti Van. Belum tentu ya, belum tentu. Kenapa lu yang jawab? Iya iya. kalau gue perhitungannya yang gue pengen dan Astrid pengen. Nah yang kemarin dia sebut berkali-kali itu ke Jepang. Oh, Dia pengen ke Jepang. Jepang lagi. Gue jadi ya ayo. Karena ngapain gue berangkat? Ya yuk. Ya ayo. Gak ada pendirian. Gak ada mauan gitu. Mauan apa gitu ya. Karena gini. Percuma kita pengen ke destinasi tertentu, tapi cuma kita yang mau. Iya. Kan harus ada Iya. Terus mau dia, gak gue tahu. Gua setuju. Gak, dia beda. Nanti kalau sendiri tidurnya gimana? Nanti kalau tersesat di kereta gimana? Beli tiketnya gimana? Aduh. Tapi gue setuju tuh Jepang. Iya. Karena lu Ya pengen lu jadi mau warga bertiga negara. semua juga setuju ke Jepang Loh, mah. tapi kan ya gitu. Tuh kan batu kan. Tapi kan itu karena memang pernah ngalamin Den. Lu salah lagi. Gimana sih maksudnya? Ya maksudnya pengen lagi tuh kan karena kita Masih udah ada tahu. yang, gitu lo pengen loh. mengeksplor sisi yang baru dari tempat yang pernah lo kunjungi. Karena gue luar negeri tuh hitungannya nggak banyak. Semuanya dibayarin. Tidak ada yang pernah gue bayar sendiri. Iya. Gitu. Itu yang lo dipalak di mana itu? Nah ini, ntar dulu, sabar. Yang dipalak. Iya. Sini dulu aja ya. Biar gak balik-balik. Iya. Gue Malaysia, Pattaya,
Jepang, Itali, udah itu doang. Gue luar negeri itu cuma pernah 4 itu doang. Malaysia kerja abis itu pulang. Pattaya kerja cuma malam muter-muter doang pulang. Ini ya apa Sunday Crunch ya, Super Kids ya. Super Kids dulu Oh Sunday keren Crunch. TKI. Oh Super Kids lo ikut ya waktu itu? Super Kids Oh, ya, oke, oke. Pattaya. Udah gitu Itali kerja ada satu kota yang enak, tapi pengalaman di Itali umumnya tuh gue kena rasisme kayak dipalak-palak yang gitu-gitulah. Lu di mana-mana kena rasisme. Dia mah di mana-mana kena rasisme. Tuh kan bener kayak karet. Iya, kita tunggu getar. Cepret aja ya kan. Kalau orang lain rasismenya tuh gimana sih? Contohnya di Paris, di Itali. Dia ya di sini juga sama. Enggak kan? Gue pengen tahu perbedaannya di sini sama di sana. Kalau Italia itu memang terkenal banyak Copet. rasisme gitu memang. Oh. Ya copet juga, rasisme juga ada gitu karena tapi biasanya yang tua-tua sih kalau gua ngalamin di gua. Gitu terus banyak pendatang apa sih yang kan buka buat orang dari negara lain masuk kan. Ya. Gitu akhirnya banyak orang-orang yang bukan orang Itali gitu. Gitu. Nah, itu gua kenal lah di situ urusan yang ya kayak dipalak lah apa kayak gitu-gitu. Jadi nggak pleasant aja gitu pengalaman gua gitu Itali. Nah beda nih sama Jepang. Jepang tuh gue bisa nikmatin banget gitu. Kotanya, budayanya. My kind of people. Kan beda. Ya, kan beda. Oh iya Beda. beda. Sorry. Ini momennya gue mengakui gue Cina loh. Beda padahal. Beda. Lu mau ngomong tapi gue Enggak tahu. ada. Cuma kalau dipakai baju samurai pakai masuk juga. Lu pakein topi penjajah Jepang dulu tuh masih masuk juga. Masih masuk. Penjajah Iya, iya, iya. Jepang, tentara Jepang. Nggak ada, Bang. Ya gitu. Jadi karena memang pernah ngalamin itu jadinya gue kalau misalkan mau jalan gitu kemana sampai harus keluar duit bilang lah gitu. Maunya Jepang sih gue. Kalau gue mah. Ada ini nggak? Ada cita-cita kayak tadi Denny ke Swiss gitu misalnya. Ada nggak lu cita-cita ke negara mana yang lu pengen banget gitu selain yang udah lu pernah kunjungin? Kalau pindah tuh maksudnya pindah Enggak, pensiun. bukan Nggak, pindah. liburan. Padahal gue kok ngomong pindah kan ya. Lu mau pindah gak sih? Ini kan lagi bahas liburan. Ini kan lagi bahas Iya juga liburan. ya. Ya kalau luar negeri sampai saat ini masih Jepang sih gue. Karena lo gak nyaman di sini. Di kesan. Gue Lu, Van, di mana, Van? Gue kalau yang pernah dikunjungin sih ya sama Jepang juga ya. Biasa aja lu. Hah? Enggak lagi nyombong. biasa Oh, enggak, aja. oh, lagi Lu aja sensi. Iya, sensi. Kulturnya bagus banget gitu. Ada sisi tradisionalnya yang menyatu sama sisi modernnya gitu. Tuh bener-bener timpang banget tapi kayak keren aja gitu. Iya. Terus ya kemana-mana gampang gitu. Makanan kan. lu cocok gak? Cocok aja sih sebetulnya, tapi ada satu kejadian di mana gue habis makan di sana ramen pedas. Habis makan ramen gue minum kopi Starbucks. Perut gue bereaksi, infeksi langsung, malam itu langsung demam. Itu bukan salah ramennya. Salah perut gue ya. Itu tuh kalau nggak salah suhunya lagi di berapa 8 derajat kalau nggak salah. Iya, 10 berapa Kita gitu. lagi jalan keluar, terus wah Ivan sakit kita pulang deh. Ya udah taksi, gitu kan. Terus yang tahu map, yang tahu segala macam tuh Ivan. Van di mana Van? Iya nih bentar ya. Sementara supir taksi udah nungguin. Gemetar tangannya. Udah gitu nyariin obat kan. Jepang tuh kan tulisan semua kan. Iya. Gak ada yang tulisan Inggrisnya gitu. Iya, Bener-bener tulisan Jepang semua. Ini gimana nyari obatnya? Terus orang Jepang juga kan gak terlalu bahasa Iya, Indonesia bahasa gitu. Inggrisnya juga enggak ini. Gitu, makanya gue cerita aja nih Den. Kalau itu di Vietcong lu kemarin gimana? Iya. Tapi gue apa namanya Indonesia aja masih pengen gue jelajahi sih. Gue tuh ngerasanya terutama di umur semakin dewasa ini dalam negeri aja bisa menyenangkan. Ya. Balik lagi kan tergantung sama siapa. Kayak gue sekarang tuh kepengen ke glamping daerah Bandung
Lempang lagi. Lembang itu kan gak mikir jauh-jauh kan. Situ terus udah gitu pengen nyobain lagi ke Jogja. Ke Jogja sering tapi kemananya gitu. Jadi kayak gue sekarang sering ngeliat konten yang slow living gitu. Itu kayak pengen nyobain gitu loh yang hening, nggak ada keriuhan lalu lintas. Ya itu sih, tapi balik lagi tergantung sama siapa dan tujuan kita mau ngapain gitu. Tapi pilihan kayak gitu enak buat kayak apa ya? Kayak pensiun gitu. Dibanding liburan kalau gua ya. Terus misalkan kita beli barengan gitu, satu kafling atau satu komplek gitu cicil, terus nanti pas udah pensiun Barengannya sama keluarga. Sama kita kita berempat. Nanti terus misalkan pensiun. Ya sama keluarga gua, keluarga Ya. lu, keluarga dia. Iya. Jadi satu. Kalau nanti masih akur. udah lunas. Malas sama kucing ya. Tetanggaan lagi. minjem mulu. Ini ada Indomie enggak lah? Indomie ini ada Den, nggak ada yang jumbo Lan, jumbo. Kayak lucu aja gitu pensiun terus nanti masih bareng Yeah. lagi Yeah. gitu. Terus yang lebih sepi, yang lebih slow living. Terus Iya, gue iya. bayanginnya lebih untuk pensiun malah bukan liburan Iya. kalau gue ya. Kayaknya lu sama Ivan yang kayak gitu tuh. Model ya. Lu gimana, Van? Kepikiran gitu enggak? Enggak sih. Slow, Lu ngapain ngomong sama Ivan? Ivan aja nggak kepikiran. Gua aja udah mikir kayaknya Ivan nggak gitu. Nanti langsung ditanemin ya, tanemin cetung. soalnya kan kalau misalnya di kota Kayaknya dia nggak gitu deh. yang dikangenin anak kota tuh adalah gua dulu tuh seminggu tuh paling nggak sekali harus ke mall Oke. gitu. Sampai sekarang. Sekarang enggak. Gua kemarin ya si Astrid ke Ubud. Terus udah gitu, yang nyusul dong apa segala macam. Begitu gua nyusul sana gua kayak menikmati sekali gitu loh. Kayak apa namanya, orang-orangnya tuh santai semua gitu loh. Gak ada yang buru-buru harus kemana gitu. Kecuali ada yang mau berak tiba-tiba gitu. Ya kita nggak tahu itu. Maksudnya gak kayak di sini tuh semua itu fokus ke individu. Mau ngapain ngejar masing-masing. Kalau di situ tuh ada yang jalan terus udah gitu papasan ngobrol santai gitu. Kayak nikmat banget gitu. Udaranya beda. Nah kayaknya Ivan gitu tuh ya. Mencoba manipulatif tapi nggak mempan. Ada gak sih Bang keinginan gitu? Toxic buat temen lu. Ini ngomongin yang mana nih? Ngomongin buat pensiunnya atau ngomongin buat Bingung liburan? dia. Bingung dia. Enggak gini, kalau buat pensiun yang kayak Kucai bilang berarti kan untuk jangka panjang tuh. Gua sendiri pun belum tahu pada saat sekali itu menyenangkan jangka panjang belum tentu. Iya. Kalau lu tuh Kalau gua sebetulnya ada cita-cita sama bini gua pengen apa namanya semacam staycation gitu di pantai yang kayak tipe-tipe ini loh apa 36. Maldives gitu loh. Oke, Tapi iya. Oh, iya, maksudnya iya, di lokal kan banyak Iya. kan gitu. Gua Di pengen- lokal? di apa apalah pulau apalah gitu di mana gitu. Kalau nggak salah di Sulawesi apa di mana gitu tuh ada tuh gitu. Jadi penginapan langsung laut, gitu. Yang kayak ada ininya ya, apa sih namanya tuh? Iya Kenapa ada mesti ketawa sih? jembatannya Iya, gitu kenapa kan. mesti ketawa? Kenapa Gua mesti lupa ketawa? namanya. Lu tau gak gue ngetawain apa? Lu tau gak gue ngetawain apa? Otak gue lagi kita masa gitu aja gue gak tahu namanya. Gue tuh kemarin-kemarin gue tahu, sekarang kenapa gue gak tahu? Ngetawain diri lo sendiri. Terus Van? Iya gitu ya paling karena mungkin gue ngerasa gue kalau liburan gue lebih suka yang pantai-pantai dibanding yang gunung-gunung gitu. Terus ya udah paling bener-bener staycation aja di sana. goblok. Iya enggak, itu hal yang tidak Iya salah. bener dong. Maksudnya bener-bener cuma buat Iya. Tapi itu bisa bikin jadi dolar kuning bahkan merah. Padahal artinya gak buruk loh itu. bener. Makanya maksudnya bener-bener mau apa ya? Karena gue nggak pernah liburan berdua doang sama istri, nggak pernah. Pasti selalu sama anak-anak. Oh iya. Yang pas ke Jepang juga kan kerja rame-rame. gitu. Sama anak-anak juga. Iya anak-anak lain. Iya. Liburan dimanapun sih gue selalu menikmati sih biasanya. Tergantung sih. sama siapanya. Tergantung Iya, sama siapa. Kalau gue sih udah pasti sama keluarga sih Lan. Lo enggak, coba misalnya gini, Van, lu liburan ya, silakan liburan. Terus pergi sama Sama gue. Iya mungkin ya. kalau sama kita masih oke lah. Iya. Ditambahin. Ditambahin sih.
Lama-lama gue rasa, gue liat-liat toxic nih anak nih. Baru tahu. Iya makanya tadi gue bilang, tapi lu toxic nih Pan, gue bilang. Ini masih lucu gitu. Iya. Iya. Atau suruh pada tulis komen mau liburan kemana. Hmm. Nanti akan disponsori. Disponsori siapa? Kan kadang-kadang ada yang liburan terjadi dan alhamdulillah senang. Liburan tuh kadang-kadang nggak selalu setelah liburan jadi senang karena ada yang tidak sesuai ekspektasi. Yeah. Ada yang mungkin di rumah aja karena harus kerja atau nggak punya duit untuk liburan. Nggak Ngomongin apa-apa. gue. Nggak. Balik lagi liburan. Sensitif banget. Liburan tuh bukan ditentukan dari jaraknya mau kemana jauh Betul. dekatnya, tapi dengan Ya. siapanya dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yes. Anjay. Jadi semoga tahun 2025 ini semakin baik, semakin berkah dan Amin. semakin Bisa liburan. bisa liburan lagi lebih sering dengan orang-orang yang tercinta. Iya, iya. Thank you, Dave.